Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus menopang kehidupan kita. Kita telah memulai atau memasuki tahun 2024. Semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur untuk pertolongannya di tahun yang lampau. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita sebagai landasan perjalanan hidup kita tiap-tiap hari. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sekali lagi mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah kami. Allah yang maha mulia, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi kami, yang telah turun dalam dunia di dalam Yesus Kristus menjadi manusia, untuk menolong kami, menyelamatkan kami, dan memberikan kami menanggung segala hukuman dosa kami, dan memberikan kami pengampunan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Kami diberikan kesempatan untuk boleh hidup di tahun 2024 ini. Terima kasih. Ya Tuhan, kami mohon ampunilah segala dosa kami dan sucikanlah kami. Dan hari ini kami akan membaca firman-Mu dan kami mau merenungkannya. Dan karena itu tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus. Berilah kami kekuatan sehingga kami mampu mendengarkan, menerima, dan melakukan akan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan ini adalah agar kita melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Nah, saudara, kita bersyukur kalau tahun 2024 ini kita telah memasukinya. Tuhan mengizinkan kita, menghantarkan kita dengan kuasanya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya itu. Dan tentu saja sebagai manusia, ya, kita banyak rencana. Kita banyak yang ingin kita capai ke depannya. Tetapi marilah berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi, agar kita berserah diri kepada Tuhan, agar kita melibatkan Tuhan di dalam rencana-rencana itu. Mengapa penting sekali saudara melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita? Yang pertama-tama, ingat bahwa kita tidak tahu hari esok. Saudara dan saya tidak tahu hari esok. Kita manusia ini terbatas dan tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Itu tersembunyi bagi kita. Walaupun ada banyak prediksi ini dan itu, tapi itu belum tentu terjadi. Itu yang terjadi. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun demikian saudara, Tuhan tahu segala sesuatu, termasuk yang akan terjadi esok, termasuk yang akan terjadi di masa depan kita. Yang kita tidak tahu, yang belum kita lalui itu. Karena itu ada baiknya kita yang percaya kepada Tuhan terus memohon hikmat agar kita diberikan hati yang bijaksana untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Agar kita berjalan dalam terang firman-Nya, agar kita melakukan apa yang
Tuhan kehendaki untuk kita hidupi di dalam hidup ini. Itu yang pertama. Kita tidak tahu hari esok. Yang kedua, saudara, kita manusia ini adalah kemampuannya terbatas. Kita terbatas. Kekuatan kita, kemampuan kita terbatas. Saudara, sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, pasti satu saat akan menyadari bahwa dirinya terbatas, baik dalam kekuatan, kepintaran, dan lain sebagainya. Sekuat-kuatnya manusia suatu saat mengalami kelemahan tubuh. Kita bisa saja sakit. Ya, walaupun mungkin kita merasa kuat hari ini, sehat. Tetapi satu waktu, satu saat kita bisa sakit, lemah. Hanya Tuhan yang memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Dia yang menciptakan manusia tentu punya kemampuan yang melebihi akal pikiran manusia, melebihi kekuatan kemampuan manusia. Saudara, apa yang sanggup dia lakukan melampaui apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, yang telah menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, percaya dan bergantunglah selalu hanya kepada Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam rencana kita? Karena ingat, hidup manusia itu hanyalah sementara. Yakobus menekankan bahwa manusia itu tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan segala sesuatu. Bahkan hidupnya pun hanya sementara dalam dunia ini. Diibaratkan seperti apa? Bagaikan uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, sekuat-kuatnya atau sepanjang-panjangnya usia manusia adalah 70 tahun atau 80 tahun, kata pemazmur. Tapi itu hanyalah sementara. Saudara, ketika manusia berencana tanpa melibatkan Tuhan, maka hal itu sebagai bentuk kesombongan, ketinggian hati, kecongkakan manusia yang sebenarnya tidak berdaya, ya, berlagak kuat, berlagak sok tahu. Ya, karena itu saudara, firman Tuhan mengingatkan kita agar apa? Kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup yang sementara ini. Hanya Tuhanlah yang menjadi andalan kita, kekuatan kita, dan topangan kita. Hanya Tuhanlah yang membuat kita berhasil untuk dapat menikmati, mencapai apa yang kita harapkan. Nah saudara, Rasul Yakobus mengajarkan kepada kita jemaat umat atau umat Allah untuk rendah hati dan sadar diri bahwa sebagai manusia kita memang terbatas. Marilah kita mengandalkan Tuhan karena Dia pencipta kita, penguasa alam semesta ini, dan percayalah kepadanya bahwa bersama Dia justru kita akan melakukan perkara-perkara besar yang ajaib yang dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Engkau memberikan firman-Mu kepada kami untuk dapat kami nikmati, untuk menuntun langkah kehidupan kami. Pada hari ini Engkau mengingatkan kami kembali agar kami melibatkan Engkau dalam seluruh rencana kami, seluruh apa cita-cita kami. Karena hanya bersama dengan Engkau Tuhan, kami dapat melangkah, kami dapat mencapainya. Hanya bersama dengan Engkau, dengan mengandalkan Engkau, kami ini dapat menikmati berkat-berkat-Mu yang ajaib. Karena itu berkatilah kami, iman kami, dan sikap hidup kami, agar kami mengandalkan Engkau, dan kepadamu saja kami serahkan rencana kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.